Yip, selamat datang kembali di channel Tabangan Maniacs. Di chapter sebelumnya kita telah menyaksikan kemenangan Sakamoto atas Torres bukan dengan kekuatan kurs legendarisnya, melainkan dalam wujud gemuk yang justru menegaskan satu hal, tekad Sakamoto kini lebih berbahaya dari sebelumnya. Di hadapan Torres, Sakamoto menyatakan tujuan yang mengejutkan bukan sekedar melawan satu organisasi, melainkan mengambil alih dan menghapus keberadaan pemuda bayaran di Jepang sepenuhnya. Namun di saat yang sama, dunia pun dikejutkan oleh sebuah siaran dokumenter yang ditayangkan secara nasional. Sebuah murder film yang membuka masa lalu seorang gadis pencari balas dendam, dan semua petunjuknya mengarah pada Akira. Di balik layar siaran tersebut, Uzuki dan Akira akhirnya berhadapan. Kebencian, penyesalan, dan warisan dosa di masa lalu bertabrakan dalam satu ruangan. Akira yang dulu terjun ke dunia pembunuh demi balas dendam, kini berdiri untuk menghentikan Uzuki bahkan jika itu berarti harus membunuhnya. Dan tepat ketika Uzuki kembali terjebak dalam bayang-bayang Rion, kepribadian Takamura pun muncul, menyerang tanpa ragu. Namun untuk pertama kalinya serangan itu pun berhasil dibaca. Akira menghindar dan melukai Uzuki. Dan yep, mari kita bahas sekarang apa yang terjadi di Sakamoto Days chapter 243 yang terbaru. Chapter ini kembali melanjutkan apa yang terjadi pada cerita sebelumnya, di mana kita melihat pertarungan yang terjadi di markas X yang melibatkan Uzuki beserta dengan Akira. Kali ini kita diperlihatkan Uzuki yang dalam mode Takamuranya terkena sedikit tebasan dari Akira yang melancarkan serangan secara tiba-tiba. Duel antara mereka berdua pun di sini direkam langsung oleh sang sutradara Kanaguri yang menyiarkan langsung pertarungan ini ke penjuru dunia dari berbagai platform digital. Setelah menerima serangan tersebut, kita pun melihat mode Takamura kembali aktif di sini, dan dengan raut wajah yang cukup takut di sini, Kanaguri pun kembali melihat bagaimana kakek tua ini berada di tubuh dari bosnya tersebut. Disinilah kemudian kembali terjadi serangan lanjutan dari Akira yang menargetkan tubuh dari Uzuki, di mana dia percaya diri atas dirinya dengan mengatakan bahwa tidak boleh mengalihkan pandangannya sedikit pun karena kemampuan dari Takamura sangatlah berbahaya. Dan seberapa kuat kita melakukan serangan ini, yang terpenting adalah menemukan rute pembunuhan yang paling optimal. Baru saja Akira merencanakan serangan balik, tiba-tiba saja hal yang mengerikan terjadi, di mana kemampuan cepat berpedang yang baik diperlihatkan oleh Uzuki mode Takamuranya ini dengan langsung menyentuh wajah dari Akira menggunakan pedangnya, dan hingga wajah dari Akira pun terbelah. Saus merah pun keluar muncrat dari wajah wanita tersebut dengan sangat-sangat brutal. Mimpi buruk tidak sampai di sana saja, karena Akira tidak bisa untuk menyerang pria tersebut secara sembarangan, karena butuh beberapa perencanaan yang matang hingga akhirnya bisa melakukan serangan dan bahkan untuk menyentuh tubuh dari pria yang ada di depannya saat ini. Disinilah Akira mengatakan bahwa harusnya kematian Rion diterima sejak awal oleh Uzuki. Ia pun sempat bertemu dengan Rion kembali di ruang mimpi dan berbicara dengannya kembali untuk berusaha memahami apa yang dipikirkan oleh Uzuki. Akira pun mencoba untuk melarikan diri dari ilusi yang diciptakan oleh Uzuki ini, dan kita pun bisa melihat bagaimana serangan lanjutan dari Akira pun berhasil mengenai pundak kiri dari Uzuki. Di sini Akira bilang bahwa banyak orang yang tidak ada hubungannya pun telah mati, dan itu adalah hasil dari kelemahannya. Itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh sebuah orang. Akira pun mengatakan bahwa dia tidak akan gagal kali ini dalam membunuh Uzuki. Sementara itu, di sisi yang lainnya kita melihat Kanaguri yang masih saja sibuk dengan proses syuting merekam kejadian-kejadian mengerikan dari pertarungan Akira dan juga Uzuki ini. Di sini kemudian sang sutradara melihat adanya sebuah kue yang sedang diantarkan oleh seorang karyawan menuju ke sebuah ruangan. Disinilah Kanaguri bilang bahwa ruang perjamuan yang terintegrasi dengan hotel sepertinya bisa digunakan sebagai ruangan syuting. Disinilah sang sutradara kemudian menginginkan kue yang dibawa oleh si karyawan ini dan akan mengeluarkan uang berapapun jumlahnya agar mendapatkan kue tersebut. Kita kembali lagi ke pertarungan dari Akira dan juga Uzuki. Di sini kita melihat mengamuknya Uzuki dalam mode Takamuranya menebas sebuah pilar besar yang menjadi 4 bagian penuh. Akira pun benar-benar dihajar habis-habisan oleh pria tersebut dengan gaya berpedang yang luar biasa hebat yang menebas presisi di segala arah. Pada saat pertarungan benar-benar mengasyikkan bagi Uzuki, disinilah Kanaguri masuk untuk mengganggu pertarungan dari mereka berdua dengan bilang bahwa peran utama harus lebih mencolok dan berani menyerang, jika tidak maka penonton akan bosan menonton filmnya. Sang sutradara terlalu dekat dengan pertarungan dengan mendekatkan kameranya ke arah dari pemeran utamanya.
Nah, melihat hal inilah kemudian Uzuki tidak terima akan pertarungan menariknya benar-benar diganggu untuk saat ini. Dia kemudian berada di belakang dari Kanaguri dan bersiap untuk menebas sang sutradara. Namun beruntung saja, pemeran utama dalam proses syuting ini menyelamatkan sang sutradara dari tebasan mematikan rekannya sendiri. Akhirnya pun berhasil untuk mengamankan Kanaguri dan menghentikan tebasan pedang milik Uzuki. Akhir chapter ini pun memperlihatkan bagaimana tebasan itu pun dialihkan menuju ke kue pernikahan yang super besar yang dibayar oleh sang sutradara untuk proses syutingnya. Hancur terbelah menjadi dua bagian. Chapter ini ditutup dengan kata-kata dari Kanaguri yang bilang bahwa proses syuting ini akan tetap berjalan sampai kematian memisahkan kita. Nah, kita akan coba memprediksikan apa yang akan terjadi pada chapter depannya, di mana dampak langsung setelah kue ini terbelah. Chapter depan kemungkinan besar akan dibuka dengan aftermath, kehancuran kue pernikahan raksasa. Ini pun akan mempertegas betapa tidak terkendalinya Uzuki dalam mode Takamuranya. Reaksi dunia juga akan kembali disorot karena pertarungan ini masih disiarkan langsung oleh Kanaguri. Dan ini penting karena identitas dan kekuatan dari Uzuki semakin terekspos ke publik. Dunia pun mulai menyadari bahwa konflik ini sudah berada di level bencana nasional. Di sisi yang lainnya, Akira pun di titik terendah, tapi semakin fokus. Setelah menerima serangan brutal dan hampir kehilangan wajahnya, Akira tidak akan langsung menyerang secara frontal. Chapter ini kemungkinan menekankan perubahan mental dari Akira. Ia menyadari bahwa menyerang Uzuki secara langsung adalah bunuh diri. Fokusnya bukan lagi menang cepat, tapi mencari satu celah absolut, satu rute pembunuhan yang benar-benar sempurna. Di samping itu, mode Takamura pun semakin tidak stabil, semakin brutal, semakin cepat, tapi juga semakin kehilangan kontrolnya. Chapter depan bisa menampilkan Uzuki yang hampir sepenuhnya akan menghilang. Takamura mulai menyerang tanpa membedakan kawan maupun lawan. Ini akan memperkuat ide bahwa mode Takamura bukan murni kekuatan melainkan kutukan. Dan di samping itu, setelah hampir terbunuh, posisi dari Kanaguri akan berubah drastis. Kemungkinan besar Kanaguri mulai menyadari bahwa film ini tidak lagi bisa ia kendalikan. Ia mungkin memaksa Akira untuk bertindak lebih ekstrim demi klimaks ceritanya nanti. Jadi ada kemungkinan ya Kanaguri ini sengaja menciptakan situasi yang berbahaya, mengorbankan lokasi figuran atau bahkan dirinya sendiri demi mendapatkan adegan kematian terbaik. Dan puncaknya pada chapter depan mungkin saja ditutup dengan keputusan besar dari Akira seperti tidak lagi menyelamatkan siapapun, mengabaikan Kanaguri atau bahkan membiarkan seseorang mati demi membuka celah pada Uzuki yang akan menegaskan bahwa ini akan menjadi akhir dari pembunuh bayaran besar tersebut. Yup, jadi terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu lagi pada chapter depannya nanti.